Bapak, Ibu, Saudara-saudari milik Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat jumpa kembali di Renungan Ceria GKSBS. Hari ini Jumat, 14 Mei 2021. Shalom Alaikum. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami bersimpuh. Firman-Mu akan kami unduh. Tolong dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami memahami secara utuh. Demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan pagi ini saya ambil dari Kitab Kisah Para Rasul 1, ayat 12-14 yang demikian lengkapnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah kesaksian bacaan kita. Judul renungan kita adalah Perilaku Kontroversial Thomas. Bacaan kita menceritakan kisah berkumpulnya para rasul beserta beberapa perempuan dan Maria bunda Tuhan Yesus di tempat mereka menumpang setelah ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira nostalgia apa yang sedang mereka kenang selama bersama Tuhan Yesus, mulai dari pemanggilan hingga Tuhan Yesus naik ke surga? Bisa dipastikan setiap rasul, terlebih Bunda Maria dan saudara-saudaranya, pasti punya pengalaman pribadi dan unik, baik itu masa-masa manis dan masa-masa pahit bersama Tuhan Yesus. Dan menurut catatan Injil, ada 3 nama yang memiliki pengalaman kontroversialnya dengan Tuhan Yesus, yaitu Yudas yang sudah mati, Petrus dan Thomas. Sebagai kenangan, pada kesempatan ini saya mau menceritakan Thomas saja. Di mana perilaku kontroversial Thomas terhadap Tuhan Yesus? Pertama, Thomas kesal ketika Yesus memutuskan akan membangkitkan Lazarus dari kematian yang tinggal di Betania, Yudea. Alasannya, karena saat itu Yesus baru saja bersama para murid menghindari ancaman pembunuhan di Yudea. Murid-murid berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Yohanes 11 ayat 8. Lalu dengan kesal, Thomas menyindir Tuhan Yesus dengan cara mengajak murid-murid yang lain. "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yohanes 11 ayat 16. Inilah kontroversi Thomas pertama yang kesal dengan Tuhan Yesus. Kontroversi kedua, Thomas menolak kesaksian nyata para murid tentang kebangkitan Yesus. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Dan akhirnya kontroversi ketiga, saat Thomas menyebut Yesus itu Tuhan dan Allah, seperti disaksikan di ayat Yohanes 20 ayat 27-29. Kata Yesus kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu
dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa ketika Thomas mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah, ini disebut kontroversial? Sebab ternyata Yesus tidak bangga merespon pernyataan Thomas. Justru sebaliknya mengkritik Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Apa maksudnya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahwa ketuhanan dan kealahan Yesus itu tidak ditentukan oleh iman Thomas. Kedudukan Yesus sebagai Tuhan dan berhakikat Allah itu tidak tergantung pada iman manusia. Artinya, tanpa iman manusia sekalipun, kedudukan Yesus tetap Tuhan dan bagian dari Tritunggal Allah yang Esa. Keberadaannya sebagai anak Allah tetap sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Tritunggal. Dan kedudukan Yesus sebagai bagian dari Tritunggal Allah yang Esa tidak ditentukan pula oleh dogma gereja, tidak ditentukan oleh keputusan konsili atau keputusan sinode seperti ditudingkan oleh Irene Handono bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam konsili Nikea. Jadi, kedudukan Yesus adalah Tuhan dan berhakikat Allah itu sudah dari sononya, dari kekekalan. Bukan rekayasa pengakuan Thomas atau persidangan gereja, tetapi karena Yesus itu hakikatnya memang Tuhan dan anak Allah di dalam Tritunggal Allah yang Esa. Sehingga kita tidak bisa mengklaim seperti Thomas dengan kemanusiaan kita. Kita merasa mengimani Yesus itu Tuhan dan berhakikat Allah. Maka jangan heran di Matius 7 ayat 21 Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Karena itu, kita hanya bersyukur mengapa boleh menjadi bagian dari keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita boleh mengakui Yesus itu Tuhan, anak Allah, dan bagian menyatu dari Tritunggal Allah yang Esa. Ini mengherankan sekali. Kok bisa ya? Ya bisa saja, sebab itulah anugerah. Seperti kata Paulus di surat 1 Korintus 12 ayat 3. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus.' Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Karena itu, janganlah kita menciptakan ajaran yang kontroversial bahwa orang Kristen itu buahnya orang Kristen, bahwa orang Kristen boleh memaksa orang lain untuk baptis. Hanya Roh Kudus yang memiliki wewenang itu. Maka untuk menandai orang Kristen itu hasil karya Roh Kudus atau manusia dapat dilihat dari buahnya, antara lain seperti di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, membenci, mendukakan, memecah belah, emosional, kikir, buruk dan selingkuh, bisa jadi kekristenannya karena oleh manusia belaka. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sungguh berasal karena pimpinan Roh Kudus dan boleh hidup berbuah dalam roh seperti Engkau kehendaki. Amin.